Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan dan selamat datang di Binar Bincang Ramadan. Di episode ini kita telah kedatangan seorang tamu spesial. Dan dengan saya hari ini Mr. Jamal. Gimana nih kabarnya Mr. Jamal? Alhamdulillah baik. Insya Allah kita akan menanyakan tentang beberapa pertanyaan mengenai selama bulan Ramadan nih. Oke, baik. Oke, tentang pertanyaan pertama. Amalan-amalan apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah atau yang emang amalan spesial pada saat bulan Ramadan? Nah, ada beberapa amalan spesial ya yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama itu amalan yang utama yang dianjurkan oleh Rasulullah itu berbuka puasa di awal waktu. Di mana? Kalau kita lihat bahwa berbuka puasa itu merupakan suatu hal yang utama ketika kita sudah berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, itu kita berbuka hendaknya disunahkan tuh di awal waktu, jangan diakhirkan. Nah, kenapa? Karena di awal waktu Rasulullah memberikan isyarat bahwa ketika kita berbuka puasa, di situ ada kebaikan di dalamnya. Dan juga ketika berbuka itu disunnahkan dengan kurma atau yang manis-manis ya, seperti yang kita ketahui, dan juga dengan kalau tidak ada dengan air. Itu di hadis riwayat Tirmizi. Seperti itu. Maksudnya kebaikan di saat kita berbuka di awal waktu gimana, Pak? Nah, di situ kebaikannya di situ Rasulullah mengatakan bahwa di dalam berbuka puasa di situ ada kebaikan di mana kita itu setelah menahan haus, lapar, di situ kita melepaskan semuanya dengan makan atau minum. Nah, di situ Allah merahmati atau memberikan kebaikan kepada kita karena telah berpuasa tadi sebagai ganjarannya. Oke. Dan juga disunahkan dengan yang manis-manis. Karena kenapa? Karena tenaga kita sudah habis tadi kan untuk berpuasa. Dan pengganti tenaga itu yang cepat itu dengan manisan, ya, karena manisan punya kalori yang banyak kan, sehingga menggantikan tenaga yang telah hilang tadi, seperti itu. Mungkin itu. Yang kedua itu memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah. Sedekah itu macam-macam ya, bisa berupa uang, bisa berupa tenaga. Kalau dalam puasa makanan, makanan. Kalau dalam puasa itu kita lihat itu berbagi makanan gitu ke orang yang berbuka. Kita lihat di masjid, di jalan, orang-orang itu berbagi buka, baik itu makanan berat, minuman dan lain-lain. Nah, itu merupakan suatu amalan yang utama ya, yang mungkin yang boleh kita lakukan di bulan puasa, bulan Ramadan. Hadis Nabi mengatakan bahwa jika kita membagikan buka kepada orang yang berpuasa, itu sama kita mendapatkan pahala yang dia puasa tadi. Jadi misalnya Yusuf ya, berbagi ke orang yang berpuasa. Jadi Yusuf sudah berpuasa, terus berbagi ke orang yang berpuasa. Pahala orang tadi itu Yusuf dapat juga, jadi double dapatnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, itu membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan juga ada namanya malam Lailatul Qadar, di mana malaikat itu turun ke bumi melihat amalan-amalan kita dan ibadah yang di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung itu 84 tahun lah. Bayangkan, mungkin Yusuf belum tentu hidup selama 84 tahun. Ya kan? Tapi kalau kita beribadah saat itu, kita dapat pahala 84 tahun. Nah, di dalam Ramadan itu banyak para ulama, para dai itu menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran. Karena itu salah satu kemuliaan di bulan Ramadan, salah satunya itu turunnya Al-Quran. Seperti itu. Yang keempat itu menjaga lisan. Nah, ini sangat penting ya, agar di bulan Ramadan kita itu pahalanya itu nggak terbuang. Kan kita udah nahan lapar,
nahan haus ya. Tapi ucapan kita ini masih menyakiti orang, masih mengunjing, mengumpat dan lain-lain. Itu sangat riskan ya untuk menghilangkan pahala dari puasa tadi. Dalam Al-Quran disebutkan kalau kita membicarakan saudara kita itu sama dengan kita itu memakan daging bangkai saudara kita itu sendiri. Seperti itu. Bayangkan Yusuf memakan daging bangkai, daging bukan daging segar ya, daging bangkai saudaranya sendiri. Itu perumpamaan di Al-Quran. Jadi sangat dianjurkan untuk menjaga lisan kita agar pahala kita saat berpuasa itu terjaga. Yang terakhir itu melaksanakan sahur atau diakhirkan sahur. Nah, itu termasuk salah satu sunnah Nabi. Jadi kalau tadi berbuka itu di awal, ini kalau di sahur itu diakhirkan. Logikanya sederhana, supaya kita itu kenyangnya tahan lama. Ya, jadi di sahur itu diakhirkan. Disebutkan bahwa dalam hadis Bukhari dan Muslim, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Jadi di sahur itu ada berkahnya. Kita lihat, mungkin ada orang yang berpuasa tanpa sahur, itu emang boleh, tapi keberkahan tidak didapatkan di dalamnya. Dan juga itu tidak dianjurkan karena itu akan membebani dirinya sendiri. Karena kita kan juga tadi kan berpuasa menahan lapar dan haus kan. Kita juga butuh istilahnya itu amunisi, badan kita itu butuh nutrisi seperti itu. Berarti mungkin itu. Kalau kita ngelakuin sahur itu kita bakalan dapat amalan, dapat pahala lebih. Iya betul, dapat pahala lebih karena setiap amalan berbuka, sahur itu terdapat pahala di dalamnya. Bukan sebagai anjuran saja, tetapi dari segi kesehatan juga itu ada dampak positif yang didapatkan di dalam tubuh kita seperti itu. Terus bagaimana nih Pak caranya agar kita bisa terus konsisten melakukan amalan-amalan tersebut? Ada beberapa tips untuk kita bisa konsisten di dalamnya. Salah satunya itu dalam ibadah kita itu harus melakukan hal dari yang terkecil terlebih dahulu. Terkecil, jangan kita langsung target ke yang besar. Lanjut, selanjutnya itu kita atau harus memiliki circle. Circle artinya lingkungan di mana di lingkungan itu diajak atau mengajak ke dalam kebaikan. Itu membuat kita mempengaruhi kita dalam melaksanakan ibadah tadi. Yang terakhir itu kita harus tahu tujuan dari ibadah itu. Seperti yang saya telah sebutkan tadi ya, misalnya kalau kita sahur aja tapi kita nggak tahu manfaatnya, jadi kita itu tidak ada motivasi lebih di dalamnya. Jadi kita harus tahu, oh manfaat ini apa, manfaat ini apa. Jadi dengan kita tahu manfaat itu, kita termotivasi sehingga memberikan nilai plus gitu ya untuk kita melakukan ibadah tadi, sehingga membuat kita konsisten seperti itu. Nah, itu dia teman-teman, amalan-amalan yang bisa kalian lakukan selama bulan Ramadan. Jadi jangan lupa dilakuin ya. Sekian Binar episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode Binar-Binar selanjutnya. Saya Yusuf Raihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.